Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبعد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. Alhamdulillah, warahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita insyaallah karena sesuai hubungan kita akan sedikit membuka beberapa usul dari usul musyrik atau 20 prinsip dasar yang menjadi pedoman kita di dalam berdakwah atau di dalam menuntut ilmu. Karena prinsip ini sesuai dengan marhalah beberapa antum, sesuai dengan marhalahnya. Ada beberapa prinsip yang perlu kita pelajari di sini. Ada yang tahu usul musyrik? Ada 20 prinsip. Yang pertama, Al-Islamu nizam syar'i. Jadi yang pertama adalah Islam adalah sistem yang universal dalam kehidupan. Tetapi kita tidak membahas itu saat ini karena itu sudah maklum bahwa Islam secara utuh adalah merupakan sistem kehidupan yang universal. Sekarang kita akan membahas usul yang kedua, yaitu prinsip yang kedua, yaitu adalah di sini disebutkan prinsip yang kedua adalah Al-Quranul Karim was Sunnah Al-Mutahharah, bahwasanya Al-Quran yang mulia dan As-Sunnah yang mulia marji'un kulli muslim, adalah merupakan rujukan setiap muslim. Jadi perhatikan kata-katanya, Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan rujukan setiap muslim fi ta'arrufi ahkamil Islam, untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Wa yufhamul Quran al-Karim, dan Al-Quranul Karim dipahami tibqan li qawaid al-lughah al-arabiyyah, sesuai dengan prinsip-prinsip bahasa Arab. Ya, ini teks prinsipnya ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah merupakan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah adalah merupakan rujukan setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum Islam. Dan Al-Quran itu dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan bahasa yang lain, bukan bahasa Inggris, apalagi bahasa yang
Yang viral itu bahasa apa? Bahasa semut, bahasa apa? Bukan itu cara memahami Al-Quran. Al-Quran diturunkannya dengan bahasa Arab, maka memahaminya adalah melalui kaidah-kaidah bahasa Arab. Kemudian min ghairi takallufin wala ta'assuf, ya, tanpa bertele-tele, berlebih-lebihan, dan juga tanpa ngawur, ya. Wa yarji'u fi fahmi sunnah, demikian pula memahami sunnah, ya, demikian pula memahami sunnah ikhwafillah melalui rijalul hadis thiqat, melalui orang-orang ahli hadis yang terpercaya, ya, melalui ahli-ahli hadis yang terpercaya. Apa maksudnya ahli-ahli hadis yang terpercaya? Ya, bukan sekali menamatkan Riyadhus Shalihin langsung jadi mufti, bukan bukan menamatkan Arba'in Nawawiyah langsung jadi mufti, bukan itu. Tetapi adalah orang-orang yang tahu seluk-beluk sunnah Nabawiyah, sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu dia prinsipnya. Kalau bahasa Arabnya ikhwafillah, wal Qur'anul Karim was sunnatul mutahharatu marji'u kulli muslimin fi ta'arrufi ahkamil Islam wa yufhamul Qur'anul Karim tibqan li qawa'idil lughatil arabiyyati min ghairi takallufin wala ta'assuf wa yarji'u fi fahmi sunnatil mutahharati ila rijalil hadits thiqat. Terjemahannya adalah Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah adalah merupakan rujukan setiap muslim untuk mengetahui hukum-hukum Islam, dan Al-Quran dipahami melalui kaedah-kaedah bahasa Arab yang benar tanpa berlebih-lebihan dan tanpa ngawur, dan Sunnah Rasulullah SAW dipahami juga melalui orang-orang hadis, ahli hadis yang thiqat. Nah, ini ikhwafillah, ya. Kenapa di sini disebutkan hanya dua? Oleh Syekh Hasan di sini menyebutkan hanya dua, Quran dan Sunnah. Padahal kita ketahui di dalam kita mempelajari usul fiqh itu banyak sekali sumber hukum itu. Bukan hanya dua, ya. Pertama Quran, Sunnah, ijma', qiyas, kemudian qaulus sahabah, kemudian istihsan, kemudian apa lagi? Banyak, sampai 10, ya, sampai 10 lebih. Kemudian istihsan, setelah itu ada lagi syari'atu man qablana dan seterusnya. Nah, di sini Al-Imam menyebutkan hanya dua ini. Ini menunjukkan bahwa sumber hukum-hukum yang lain itu semuanya kembali ke sini, ya, semuanya kembali ke sini. Kalau kita mengkias, ya, sesuatu, membandingkan sesuatu itu pasti kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita ingin mengkias sesuatu, kita kembali kepada Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu mengetahui sumber yang dua ini. Apakah yang dinamakan dengan Al-Quran ini, dan apakah yang dinamakan dengan Sunnah Rasulullah SAW ini, supaya kita, ya, tidak sembarang, ya, untuk mengambil hukum-hukum, ya, dari mana saja kita ketahui, dari medsos ada selebaran mengatakan ini, langsung kita terima. Jadi sumber umat Islam itu hanya dua. Ya, sumber kita berhukum itu hanya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena disinilah muara semua itu. Ya. Sunnah Nabi pun semuanya itu bermuara kepada Al-Quran. Jadi alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, kita di sini mengetahui yang pertama dulu ma huwal Quran. Apa itu Al-Quran yang menjadi sumber hukum kita. Jadi alhamdulillah, ya, ini perlu menjadi pedoman. Perlu menjadi pedoman kita bahwa yang perlu kita lihat itu hanya dua ini. Sekelas tinggi apapun orang,
setinggi apapun orang, ilmunya setinggi apapun, kalau dia berhadapan dengan Al-Quran ini, artinya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi ini, tidak bisa diterima apapun yang keluar darinya. Ya, walaupun yang katanya wali, yang katanya ini, yang katanya ini, tapi kalau dia menyelisihi yang dua ini, tidak bisa diterima. Ya. Makanya di sini perlunya juga kita memahami hal yang dua ini, mana yang dinamakan Al-Quran. Karena ikhwah billah, bahasa Al-Quran itu tidak sembarang ya dipahami oleh semua orang. Karena ikhwah billah rahimani wa rahimakumullah, kan kita mengetahui hukum itu kan ada berapa hukum itu ya? Ada wajib, ada haram, ada mandub, yaitu sunnah, kemudian ada mubah, ada makruh. Ya, ini 5 hukum ini. Semuanya ini kita ketahui dari bahasa Al-Quran. Ya, misalnya contohnya wajib ya. Apa itu wajib? Ya, sesuatu yang wajib adalah ma talaba syari'u fi'lahu ala sabilil hatmi wal ilzam. Ini contoh wajib ya. Definisi wajib. Wajib itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat melaksanakannya, sesuatu yang dituntut oleh syariat melaksanakannya dalam keadaan harus ya dan terpaksa. Harus dan terpaksa itu namanya wajib. Tidak boleh kita mengatakan aku tidak mau. Kalau tidak mau berarti ada hukumannya. Nah, itu sesuatu yang wajib. Nah, sesuatu yang wajib ini ikhwah billah kita ketahui dari Al-Quran, dan kita mengetahuinya dari Al-Quran itu bukan sembarang ya, bukan sembarang kita mengetahuinya, sehingga kita perlu mempelajari bahasa Arab. Makanya di sini Al-Imam mengatakan bahwa Al-Quran itu dipahami sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Daripada kita mengetahui wajib ini dari Al-Quran, contohnya misalnya ya, contoh kita mengetahui sesuatu yang wajib dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, atau contoh yang lain dari Al-Quran, aufu bil uqud. Ya. Kalau ada perintah dari Al-Quran, ya, tidak ada embel-embel yang mengindikasikan dia itu keluar dari perintah wajib, maka hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya. Itulah cara kita memahami Al-Quran itu. Jadi semua hukum yang ada ya sekarang ini, baik yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang mubah, yang haram, itu semua datang dari Al-Quran. Oleh karenanya inilah merupakan prinsip kita, inilah merupakan dasar kita, ikhwah billah, bahwa satu-satunya dasar untuk kita mengambil hukum kita, hukum agama, hukum Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang haram misalnya sekarang. Ya. Contoh yang haram. Yang haram itu apa? Yang haram adalah ma talaba syari'u al-kuffa anhu ala sabilil hatmi wal ilzam. Yang haram adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat menjauhinya dalam keadaan terpaksa dan harus. Ya, ini sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram ini pun kita ketahui dari Al-Quran. Bila mana Al-Quran melarang, pasti itu sesuatu yang haram. Pasti itu sesuatu yang haram. Melarang secara mutlak berarti sesuatu itu terlarang atau haram. Atau Al-Quran menunjukkan hukuman-hukuman berat. Ya, misalnya kalau ada orang menuduh perempuan berzina, dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka hukumannya Hukumannya samanuna jaldah, 80 kali cambuk. Itu menunjukkan sesuatu itu haram di dalam Al-Quran. Jadi wabillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini adalah merupakan pedoman kita, dan ini adalah merupakan prinsip yang kedua dari 20 prinsip yang harus kita ketahui dalam menjalani dakwah ini. Ikhwabillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita akan mengatakan atau akan membaca di sini beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran.
Adillatul ahkam. بين الإمام أن مرجع الأحكام لكل مسلم هو الكتاب والسنة والأدلة على ذلك متوفرة منها قوله تعالى sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa hanya Quran ini menjadi pedoman kita di dalam meniti kehidupan ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ikhwafillah, hal yang sangat penting sekali bagi kita, bahwa segala sesuatu itu kembali kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua menjadi sumber hukum kita ikhwafillah adalah apa? Tadi as-sunnah. Apakah itu sunnah? Apa itu sunnah? Ya, sunnah itu adalah thariqah muttaba'ah. Secara bahasanya adalah jalan yang diikuti. Itu namanya sunnah. Tetapi dari sisi ilmu usulnya adalah ma sudira 'anil nabi. Apa yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan, perbuatan atau takrir, ya. Takrir itu artinya adalah Rasulullah mengiyakan atau mendiamkan, itu namanya takrir. Ma sudira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan atau yang berupa takrir, ya. Adapun perbuatannya adalah bukan perbuatan al-jibillah, bukan perbuatan manusiawi yang tidak ada unsur syariahnya, itu bukan dinamakan sunnah. Ini perhatikan ikhwafillah, ya. Kadang kita salah mengartikannya di sini. Perbuatan Nabi yang tidak ada unsur sunnahnya, yang tidak ada unsur ibadahnya, itu bukan dinamakan sunnah. Contohnya, ya, cara beliau berpakaian, ya. Cara beliau berpakaian, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka berpakaian putih, ya. Tidak ada sunnah warna pakaian, tidak ada sunnah warna pakaian. Antum mau pakai apa saja, mau pakai merah, mau pakai oranye, mau pakai hitam, mau pakai biru, mau pakai hijau, itu adalah warna. Tidak ada sunnahnya, tidak ada sunnah dalam warna. Tetapi Nabi suka yang putih, misalnya, yang aku pakai yang putih saja, gitu kan? Saya pakai yang putih saja karena apa? Nabi suka pakai yang putih. Itu tidak termasuk sunnah, tetapi itu dikategorikan sebagai fadilah. Apa? Sebagai apa? Fadilah, keutamaan. Sebagai keutamaan. Jadi antum hanya mendapatkan pahalanya dengan niat itu saja. Tetapi kalau antum mujarrad hanya sekedar memakai putih, ya, hanya sekedar memakai putih, itu tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan pahala. Tetapi kalau antum memakainya, saya memakai putih karena Rasulullah senang sekali dengan yang putih, ya. Karena warna pakaian Rasulullah itu bukan bagian dari sunnah, maka kita tidak mendapatkan pahala hanya sekadar memakai putih. Tetapi kalau kita memasang niat dengan ingin sekali dekat dengan Nabi, ingin sekali sesuai dengan Nabi, ya, warna pakaiannya sampai warna pakaiannya, itulah dinamakan fadilah plus niat. Ulama mengatakan kita mendapatkan pahala yang seperti itu. Nah, ini yang sering dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu selalu dia ingin flashback apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia musafir saja, ketemu pohon yang pernah Nabi duduk di situ. Oh, Nabi dulu pernah duduk di sini. Saya ingin duduklah karena Nabi dulu pernah duduk di sini. Itu bukan bagian dari sunnah. Ya, itu bukan bagian dari sunnah. Yang dinamakan sunnah adalah yang ada nilai ibadahnya ada di situ. Perbuatan Nabi ada perintah ibadahnya, ya, kemudian perkataan Nabi yang ada perintah ibadahnya, perbuatan Nabi yang ada perintah yang ada nilai ibadahnya, itulah yang dinamakan dengan sunnah.
Ya, itulah yang dinamakan dengan apa? Dengan sunnah. Nah, dari sunnah ini ikhwafillah lahir juga hukum-hukum yang tadi. Lahir hukum yang wajib, ya, lahir hukum yang sunnah, lahir hukum yang haram, lahir hukum yang makruh, lahir hukum yang mubah. Itu yang kita kenal 5 hukum ya. Kalau Al-Imam Abu Hanifah beda lagi beliau. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu berbeda. Ada namanya fardun, ya. Ini fardun ini, kalau fardun itu lahir dari dalil yang qat'i. Kalau beliau ini lahir dari dalil yang qat'iyun. Jadi tidak diragukan sama sekali 100% sahih, mutawatir kalau hadis itu. Lahir dari Quran, kemudian dari hadis yang mutawatir, itu namanya fardun. Kemudian ya, yang kedua adalah namanya wajib. Kalau Imam Abu Hanifah, fardun ini paling tinggi. Yang kedua itu ada namanya wajib. Wajib ini adalah dalilnya adalah dalil sahih tetapi zanni. Ya, tahu zanni? Jadi yang namanya mutawatir itu kalau hadis ya diriwayatkan oleh banyak orang, ke banyak orang 3 generasinya, diriwayatkan oleh banyak sekali sahabat, kemudian ke banyak sekali tabi'in, kemudian ke banyak sekali tabi'ut tabi'in, yang mana 3 generasi ini mustahil hukumnya semuanya berbohong dan mustahil hukumnya semuanya ada salah. Ya, jadi segitu banyaknya sahabat itu mustahil ada kesalahan di situ. Segitu banyaknya tabi'in mustahil ada kesalahan. Segitu banyaknya tabi'ut tabi'in yang meriwayatkannya mustahil ada kesalahan. Nah, itu namanya, itu yang disebut dengan ya qat'iyyud dilalah, ya, sesuatu yang mutawatir, sesuatu yang tidak diragukan 100%. Sebagaimana sabda Nabi SAW ya dalam sebuah hadis mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berdusta atas nama diriku, maka dia sudah mengkafling tempatnya di neraka. Ini adalah hadis mutawatir. Ini adalah hadis mutawatir 100% sahih, tidak diragukan, karena sahabat banyak sekali meriwayatkannya, tabi'in banyak sekali meriwayatkannya, tabi'ut tabi'in banyak sekali meriwayatkannya, dan mustahil orang-orang yang meriwayatkannya tersebut berdusta ataupun salah. Ya, ataupun salah. Itu namanya hadis mutawatir. Makanya hadis mutawatir itu sangat jarang sekali. Ya, jarang sekali ditemukan hadis mutawatir itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ya, ada beberapa hadis saja. Ya, tidak sampai puluhan hadis yang mutawatir. Kebanyakan itu hadis ahad. Ya, walaupun sahih. Nah, itu dia ikhwanillah. Kemudian hadis itu kalau yang kedua itu adalah levelnya adalah namanya hadisun ahad. Ini hadis sahih ya. Hadis sahih itu pertama mutawatir, yang kedua itu adalah hadis ahad. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, yang kemungkinan ada kesalahannya. Itu namanya hadis ahad. Ya. Diriwayatkan oleh 3 orang misalnya, diriwayatkan oleh 2 orang, diriwayatkan oleh 4 orang. Nah, 4 orang ini kemungkinan ada kesalahannya, kemungkinan ada lupanya. Makanya dinamakan hadis ahad, dan dilalahnya itu zanni. Zanni itu 70% benarlah, tapi tidak 100%. Nah, makanya ikhwafillah, di dalam akidah sebagian ulama tidak memakai hadis ahad ya bila mana ada makna mutawatir berlawanan dengannya. Ya. Supaya kita jangan jungkir balik. Ya, supaya kita jangan jungkir balik ikhwafillah. Kadang-kadang kita jungkir balik mendahulukan hadis yang ahad daripada makna yang mutawatir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana saja. Kedua ayah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis sahih ya yang mengatakan saya berziarah kepada ibu saya mintakan dia ampun, tidak diizinkan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala. Saya minta untuk berziarah kepadanya, diziarahi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih, oke.
Kemudian ada juga seorang sahabat itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, di mana bapakku? Ya, kemudian Nabi berkata, bapakmu di neraka. Ya, sedihlah dia bapaknya kan. Dia pergi. Ya, dia pergi. Kemudian dipanggil oleh Nabi, bapakmu dan bapakku di neraka. Oke, hadisnya kita taruh sahih hadisnya. Tetapi ada makna yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengazab sebelum kami mengutus utusan. Ya, sebelum kami mengutus utusan. Kami tidak akan pernah menghukum seseorang bila mana dakwah Islamiyah itu belum sampai kepada dia. Menurut Syekh Al-Qardawi mengatakan ayat ini berlaku sampai akhir zaman. Ayat ini berlaku sampai akhir zaman. Orang-orang di tengah hutan Amazon yang belum ada sampai Islam kepada dia, sama sekali tidak ada sampai Islam yang benar itu kepada dia, masih mereka itu adalah fatrah, belum sampai kepada mereka itu Islam yang benar itu belum sampai kepada mereka, maka ayat ini tetap berlaku bagi mereka. Karena ada kelompok-kelompok manusia yang masih di pedalaman yang tak pernah keluar sama sekali, seperti di hutan-hutan Amazon yang masih apa gitu, ya pokoknya tidak tersentuh sama sekali dengan dunia luar, Beliau mengatakan ayat ini masih berlaku gitu loh, ya bagi orang-orang yang seperti itu belum sampai Islam kepada dia, ya maka ayat ini masih tetap berlaku bagi orang tersebut. Nah begitu pula di sini ikhwah billah, ya ada ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan pernah mengazab sebelum sampai pesan Islam itu kepada seseorang. Bila mana ada dua dalil yang bertentangan, ya satunya lebih rendah dan satunya lebih tinggi, maka didahulukan yang lebih tinggi. Ya, karena apa? Nah itulah perlunya kita mempelajari yang namanya tarikhut tasyri', kemudian maqasidus syariah. Di situ adanya maqasidus syariah, tarikhut tasyri'. Bisa jadi ayat ini turun setelah perkataan ini, bisa jadi perkataan ini datang setelah ayat ini turun, bisa jadi. Ya, makanya hukumnya itu fleksibel dia ikhwabillah. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, kalau Abu Hanifah itu, ya beliau itu sangat fleksibel sekali mengambil hukum. Ya, contohnya misalnya, bagi beliau itu jilatan anjing itu cukup dicuci sekali. Walaupun ada hadis sahih yang mengatakan apa? Hadis sahih yang mengatakan idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat. Kalau ada anjing yang menjilat bejana kalian, maka dicuci tujuh kali. Abu Hanifah mengatakan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Oke, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadisnya sahih. Mestinya harus diterima kan? Mestinya harus diterima. Tetapi bagi Abu Hanifah mengatakan, saya tidak menerima hadis walaupun riwayatnya sahih bila mana perawinya tidak melaksanakannya. Bila mana apa? Perawinya tidak melaksanakannya. Menurut Abu Hanifah ada riwayat bahwa Abu Hurairah itu tidak melaksanakan hadis ini karena beliau mencuci bejana beliau yang dijilat oleh anjing hanya sekali. Ini menunjukkan apa kata beliau? Ini menunjukkan bahwa ya ada dalil-dalil yang lain atau ada perbuatan atau ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa hadis itu sudah tidak berlaku bagi Abu Hanifah. Apa bagi Abu Hurairah? Mungkin bisa jadi dalilnya itu tidak sampai kepada kita, tetapi cukup perbuatan beliau itu menjadi dalilnya bahwa ada dalil lain itu yang menganulir dalil yang beliau sampaikan tadi. Yang sampai kepada kita kan ini 7 kali kan dicuci bila mana diri. Tetapi riwayatnya Abu Hurairah pernah tidak melaksanakan hadis ini dengan mencuci sekali saja.
dengan mencuci sekali saja. Makanya beliau mengatakan saya menggunakan perbuatan Abu Hurairah yang terakhir. Itu sebagai dalil menunjukkan bahwa ada dalil lain yang membatalkan dalil yang sahih tadi itu. Makanya jangan kita mencela. Ini orang ini sesat, orang ini dia mencuci bejananya cuma sekali saja, padahal saya lihat anjing itu menjilatnya harusnya 7 kali. Jangan atur cepat-cepat begitu. Ya, bisa jadi kita tidak tahu karena pepatah mengatakan al-insanu aduwwu ma jahil. Manusia itu selalu dia musuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia selalu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui atau berbeda dengan pengetahuannya. Ya, berbeda dengan pengetahuannya. Oleh karenanya ikhwatillah, ya, permasalahan hukum fikih itu 80% itu adalah khilafiyah, permasalahan hukum fikih ya, berbeda dengan akidah. Permasalahan hukum fikih itu 80%-nya khilafiyah. Dan itu semuanya memiliki dalil. Semuanya memiliki dalil. Ya, jangan karena kita memahami satu dalil yang lain kita tidak ketahui, sudah kita memvonis orang itu salah. Itu nggak bisa. Ya, itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Makanya Abu Hanifah juga mengatakan apa? Hadis ahad itu tidak bisa diterima, kata beliau, bila mana hadis itu berbicara tentang sesuatu yang umum. Berbicara tentang sesuatu yang umum. Contohnya misalnya, Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Angkat tangan ya. Angkat tangan, kemudian sujud ya. Beliau mengatakan ini hadis ini diriwayatkan oleh satu sahabat, kata beliau. Ya, diriwayatkan oleh satu sahabat, tidak ada pembandingnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Masa sekian saf di belakang Rasulullah SAW itu hanya satu yang ingat ya praktik ini. Ya makanya beliau mengatakan saya tidak terima itu. Nah beliau mengatakan, beliau langsung ya Sami'allahu liman hamidah, sudah tidak perlu angkat, langsung sujud ya, langsung sujud. Jadi seperti sebagian kita kan mengatakan kan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sujud. Ada juga sebagian kita Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu tanpa mengangkat. Nah itu jangan antum celak juga. Ya. Jangan tidak boleh kita celah yang seperti itu. Karena sekali lagi wabillah hukum fikih itu ya 80% itu adalah berbicara tentang furu'iyah. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang lain berbeda dengan yang lain itu tidak mengeluarkan kita dari agama ini dan tidak memasukkan kita ke neraka. Ya, antum tidak kunut, ya tidak memasukkan antum ke neraka. Antum kunut tidak memasukkan antum ke neraka. Antum tidak kunut juga tidak otomatis memasukkan antum ke dalam surga. Semuanya khilafiyah kalau masalah hukum furu'iyah fikih. Hampir semua hukum furu'iyah. Ya. Beda dengan usulnya. Contoh usulnya itu adalah sholat 5 waktu wajib. Kalau ada pendapat lain yang mengatakan sholat 5 waktu itu ada satu yang tidak wajib, nah itu lain hal kalau itu. Ini usul ya. Kalau yang usul seperti ini adalah sholat 5 waktu hukumnya wajib. Itu ma'lum minad din bil darurah. Semua orang Islam itu wajib tahu dan wajib melaksanakannya kalau itu. Ini namanya usul. Ada namanya furu'. Furu' itu seperti apa? Apakah takbiratul ihram sampai sini? Apakah takbiratul ihram sampai sini? Apakah takbiratul ihram sampai sini? Itu namanya furu'. Ya. Apakah kita bersedekap sampai sini? Apakah bersedekap sampai sini? Bawah. Apakah bersedekap tidak bersedekap? Apakah bersedekap sampai ini semuanya furu'. Tetapi yang usul adalah sholat itu asalnya berdiri. Sholat itu asalnya berdiri. Antum mau sedekap, antum mau di bawahan, antum tidak, itu semuanya furu' dan ada dalilnya. Kalau Malikiyah tidak ada sedekap. Kalau antum sholat mulai dari Libya ya, mulai dari Libya, Tunis, Jazair, Maroko itu semuanya Maliki. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya.
itu nggak ada orang bersedekap. Maliki. Kalau Syafi'i bawah sini, ya, bawah sini. Ya. Kalau Hambali bawah sini, bukan di sini. Nggak ada sedekap sini nih. Ya, nggak ada riwayatnya benar. Nggak ada riwayatnya. Sedekap itu di sini, ya di sini pusat atau malah di bawah pusat. Kalau di sini tidak ada. Ya, jadi itu wafillah, ya, rahimakumullah. Jadi tidak sedekap, ya tidak sedekap ada maliki. Nah ini ikhwafillah itu menunjukkan bahwa luasnya fikih, ya, itu menunjukkan luasnya fikih, ya. Jadi kita tidak serta merta mencela orang, ya bila mana kita tidak tahu. Nah, dan sunnah juga ikhwafillah, ya, seperti sebagaimana yang kita katakan tadi, sunnah itu adalah yang ada nilai ibadahnya. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, ya, itu tidak dinamakan sunnah. Seperti yang kita katakan tadi itu, Rasulullah, ya, Rasulullah itu ikhwafillah pakaian beliau itu imamah. Ya, bukan topi putih begini, bukan topi hitam, ya, bukan sorban, mutrah, bukan ini, tapi Rasulullah itu imamah. Ya, semua riwayatnya itu Rasulullah berimamah. Karena di dalam hadis wudu kita lihat, ya, Rasulullah itu pernah hanya mengusap, pernah juga membuka imamahnya mengusap kepala beliau. Ya, ini menunjukkan bahwa pakaian Rasulullah SAW itu imamah. Kalau kita melihat yang pakaian Rasulullah SAW itu adalah sunnah, maka sunnahnya itu kita berimamah, sunnahnya kita berimamah. Tetapi pakaian Rasulullah SAW itu tidak, ya, bukan bagian dari sunnah. Warna pakaian beliau, pakaian yang beliau suka, sama dengan makanan yang beliau suka. Ya, makanan yang beliau suka itu adalah kaki depan kambing, ketif. Ya, kaki depan kambing itu yang paling beliau suka. Kalau ada orang bakar kambing itu, beliau nyari yang ininya dulu. Ya, tidak mencari paha belakang, tidak mencari dada, tidak mencari punggung, enggak. Ini yang beliau paling suka itu ketif. Ya, jangan antum berebut di tempat gawe itu mana ketifnya karena Rasulullah suka. Enggak, itu bukan bagian dari sunnah. Ya. Kesukaan Rasulullah makanannya itu bukan bagian dari sunnah, kecuali ada nilai ibadah dan perintahnya. Contohnya misalnya Samillah, ya, kalau makan Samillah, ucap Bismillah, nah, itu baru ada ibadahnya. Kemudian wa kul mimma yali, ya, jangan terlalu jauh melentangkan tangan kalau makan itu ini, ya, kecuali beda menunya, ya, di situ yang jauh banget itu daging, di sini sayur semua gitu, ya, boleh lah antum begitu. Tetapi Nabi mengatakan kalau di sini daging, di sini daging, di sini daging, di sini daging, yang dekat-dekat aja, nggak usah nggak usah ini. Nah itu wabillah, ya, rahimakumullah, bahwasanya, ya, sunnah ini, ya, yang dua ini adalah merupakan sumber kita di dalam berhukum, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita memahami, ya, agar kita tidak cepat nanti antum jatuh di tangan antum buku, oh ini ternyata ada hadisnya, ini haram, ya. Tidak serta-merta seperti itu kita mengharamkan sesuatu. Kalau ada, ya, ini luas sih permasalahannya ini kalau kita bicara usuliyah juga, usul fiqh juga. Kemudian alhamdulillah, rahimakumullah, itu Quran dan Sunnah, ya. Ya, kita sudah sepakat, ya, bahwa sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ini bunyinya adalah walil imanus shadiq, iman yang tulus, wal ibadah as-sahihah, dan ibadah yang benar, wal mujahadah nurun wa halawatun yaghrifuha Allahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi.
sesungguhnya keimanan yang tulus, ya, dan ibadah yang benar. Kemudian wal mujahadah, ketekunan dalam beribadah adalah cahaya dan kenikmatan yang dilemparkan oleh Allah di hati setiap hambanya. Jadi kalau antum kita ibadah ibadah, ya, iman kita kuat, ya, Islam kita kuat, keyakinan kita sangat kuat dan ibadah kita benar, ya, dan ketekunan kita itu luar biasa, itu menjadi modal kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwafillah, katanya di sini walakinnal ilha, tetapi apa ilham bahasa ininya? Intuisi, ya. Walakinnal ilham wal khawatir, angan-angan, imajinasi, ya, wal kashfi itu semacam halusinasi, ya, wal kashfi halusinasi, war ru'a mimpi, laisat minal adimin adillatil ahkam, ya. Jadi intuisi, kemudian imajinasi, kemudian apa tadi? Halusinasi, kemudian mimpi bukan bagian dari dalil syar'i. Bukan bagian dari syar'i. Walaupun yang datang di mimpi antum itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dianggap sebagai dalil syariat. Yang dalil syariat itu hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Misalnya orang yang beribadah imannya sangat kuat sekali, ya. Kemudian imannya sangat kuat sekali, kemudian ibadahnya sangat kuat sekali, kemudian ketekunannya luar biasa, itu kan orang soleh, ya. Imannya dalam, tinggi, tulus, ya, itu jelas orang soleh. Ibadahnya itu bagus, sahih, semuanya itu sahih, itu jelas orang soleh. Dan kemudian ketekunannya luar biasa mengerjakan yang sunnah-sunnah, itu jelas orang soleh. Tetapi kalau dia mengatakan saya bermimpi bahwa Nabi sudah menggugurkan bagi kalian sholat zuhur, itu tidak bisa jadi dalil, tidak boleh menjadi dalil, ya. Yang jelas itu dalilnya, itu jelas dia bohong, karena Rasulullah tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan syariah walaupun di dalam mimpi, ya. Apalagi kalau antum mengatakan saya melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, ya, Rasulullah memerintahkan seperti ini, itu tidak boleh menjadi dalil walaupun itu didatangi oleh Nabi secara sadar, misalnya, ya, misalnya didatangi secara sadar, itu tidak boleh menjadi dalil. Mimpi, ya, siapapun yang mimpi, kelas kewaliannya seperti apa, setinggi apa ilmunya, setinggi apa ibadahnya, kalau mimpi tidak boleh dijadikan dalil, ya. Jadi itu intuisi, imajinasi, kemudian halusinasi, kemudian mimpi, laisat min adillatil ahkam, bukan bagian dari ahkam. Wala tu'tabar illa bi syarti adam istidamiha bi ahkamid din wa nususi. Tidak dianggap sama sekali, ya, kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, tidak diturut, tidak diikuti kalau dia bertentangan dengan syariat, ya. Antum pura-pura jadi wali misalnya, kemudian buka aurat di sana sini, kemudian di depan orang banyak hanya pakai kancut misalnya, ya. Yo, ini perintah Nabi, saya dapat mimpi, ya, tidak bisa itu. Kita diperintahkan menutup aurat, ya itu syariatnya. Kita diperintah menutup aurat, itu syariatnya. Ya, apalagi antum mengaku wali, kemudian merokok, ya, datang di hadapan publik pakai kancut saja, kemudian ya ongkang-ongkang kaki, ya ngaji satupun kalimat tidak tahu, dia mengatakan saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, itu bukan bagian dari. Ingat ya Alhamdulillah, setinggi apapun, ya, setinggi apapun kewalian, setinggi apapun, sekuat apapun ibadahnya, sedalam apapun imannya, ya, kalau dia mengatakan bahwa dia bermimpi, kemudian mimpinya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mimpi tidak boleh menjadi dalil. Ya.
ilham itu ikhwafillah bisa dijadikan sebagai apa ya? Bisa dijadikan modal kita untuk bergerak lah kalau ilham itu, bukan sebagai dalil syar'i. Ya, memang ilham itu ada. Ya, memang ilham itu ada ikhwafillah. Contoh ilham ya. Ya, wa auhayna ila ummi Musa an fihi fil yam. Ya. Kami wahyukan kepada ibunya Musa bahwa lempar dia ke dalam sungai. Ulama mengatakan itu ilham, bukan wahyu. Ya, walaupun bahasanya di situ adalah wahyu, kalau wahyu itu adalah diberikan kepada nabi dan nabi itu adalah tidak ada yang perempuan, maksudnya di sini adalah diilhamkan kepada ibunya Musa untuk melemparkannya ke dalam sungai. Itu ilham. Ya. Atau ilham yang lain itu wafillah, atau firasat muslim itu ada. Firasatul mukmin kata Rasulullah SAW itu shadiq. Firasat orang mukmin itu tulus. Ya, itu firasat. Firasat itu tidak bisa menjadi dalil, bisa kita jadikan sebagai bahan untuk kita bergerak, bahan untuk kita bertindak. Ya, sebagaimana juga sahabat-sahabat Nabi itu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kewalian para sahabat itu kan ada, ya. Seperti Umar memerintahkan pasukannya dari Madinah, sedangkan pasukannya berada di Basrah waktu itu. Pasukan umat Islam itu ada di Basrah, ya, sedang terdesak di belakang gunung, ya, di belakangnya gunung, dia terdesak, dipimpin oleh Sariyah, namanya Sariyah. Sayyidina Umar waktu itu sedang khutbah di masjid. Kemudian tiba-tiba di tengah khutbah beliau itu, beliau mengatakan apa? Ya Sariyatul Jabal al-Jabal, ya Sariyatul Jabal al-Jabal. Wahai Sariyah, naik gunung kata beliau. Para sahabat yang ikut Jumat itu heran. Ternyata beliau sedang memerintahkan komandan perangnya yang ada di Irak yang bernama Sariyah, ya. Dan sepertinya Sariyah bercerita itu sepertinya saya mendengarkan perintah, ya, saya mendengarkan perintah untuk naik gunung. Nah, walaupun seperti itu nyata, tapi itu tidak bisa menjadi dalil, hanya berlaku saat itu. Nah, itu ya wabillah rahimani wa rahimakumullah, keramat itu ada, ya, ilham itu ada, imajinasi itu ada, mimpi itu ada. Ya, antum pernah bermimpi gak? Ya, berarti mimpi itu ada kan? Mimpi itu ada, imajinasi itu ada, halusinasi itu ada, keramat itu juga ada, tetapi itu tidak cukup menjadi dalil syariat, apalagi menciptakan hukum baru. Apalagi menciptakan hukum baru. Wa auhayna ila Musa an ardi'ih. Ya, itu ilham. Kemudian ittaqu firasatal mu'min. Nabi bersabda ittaqu firasatal mu'min. Ya, hindarilah firasat orang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wa jalla. Sesungguhnya dia melihat, ya, memakai cahaya Allah Subhanahu wa taala. Firasat saya ini antum akan kalah gitu. Antum akan kalah, ya. Tapi firasat kita dalam pilkada ini insya Allah akan menang. Insya Allah kita menang, ya. Jadi sebentar lagi pilkada ini kita pakai kekuatan kita semaksimal mungkin, ya, agar calon yang kita usung yaitu Ustaz Suryadi Jayapurnama itu harus menang di pilkada 2024 ini. Jadi semua aktivitas Ar-Risalah ini, ya, ikhwabillah, adalah merupakan, ya, kita harus terang-terang ini, tidak boleh tidak sembunyi-sembunyi. Kita harus terang-terang bahwa, ya, calon kita adalah Suryadi Jayapurnama, ya, Suryadi Jayapurnama di Pilkada Lombok Timur 2024, dan di kegubernuran adalah Zulkifli Mansyah dan Abah Uher. Ya, itu yang akan kita menangkan insyaallah. Ya. Kemudian wafillah,
Ya, jadi mimpi tidak boleh menjadi dalil syar'i. Ya, boleh dilakukan untuk pribadi saja, ikhwafillah. Ya. Kata dalam perang Ain Jalut, antum tahu perang Ain Jalut? Ya, antum bilang, apa itu perang Ain Jalut? Oh, ya, benar Ustaz ini. Tidak ada door prize-nya, Ustaz. Ya, jadi perang Ain Jalut itu terjadi antara perang Tatar, pasukan Tatar dengan pasukan umat Islam. Ya, ulama sekarang mengatakan sekarang yang terjadi sekarang itu mirip dengan perang Ain Jalut. Ya, jadi Tatar ini, Tartar ya bahasa kita itu, atau Mongolia. Mongolia itu semua sudah dia sapu, ya, mulai dari Bukhara, Basrah, Baghdad, Kufah, semuanya sudah habis. Di perjalanan dia itu sudah selesai semua. Ditebas sampai Sungai Furat itu katanya, Sungai Efrat itu katanya itu berlumuran darah. Dan buku-buku itu sekian gunung dibakar oleh, ya. Ini kan penjajahnya buta huruf, beda dengan penjajah Eropa. Kalau penjajah Eropa kan dia ambil bukunya, dia simpan, kemudian dia pelajari. Enggak, kalau Mongol ini penjajahnya buta huruf. Ada buku apa ini bakar, semuanya dibakar. Ya katanya gunungan buku di Baghdad yang dibakar itu katanya nggak selesai 1 minggu, ya, nggak selesai 1 minggu yang dibakar di situ. Semuanya sampai dia masuk di Palestina, sampai dia masuk di dekat Gaza, ya, sampai dia masuk di dekat Gaza namanya Ain Jalut. Disitulah pasukan Saifuddin Qutuz itu menghantam pasukan Mongolia itu sampai dia tidak bangkit lagi selamanya. Ya, sampai selamanya tidak bangkit lagi. Nah, itulah perang Ain Jalut. Nah, perang Ain Jalut ini dipimpin oleh sultan namanya Sultan Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini bukan dari Arab, dari Asia Timur. Cuman katanya beliau pernah bermimpi. Saya pernah bermimpi katanya. Saya bermimpi diperintahkan oleh Nabi pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir. Dan beliau ini seorang amir. Seorang apa? Seorang amir itu artinya pangeran. Di negerinya dia pangeran. Tetapi qadarullah dia berubah menjadi budak. Ya, dia kesultanannya sudah dihabiskan sama Mongolia dan dia menjadi budak dan dia diperintah oleh Nabi pergi ke Mesir. Dia mencari jalan untuk ke Mesir ini. Dia meminta kepada tuannya, juallah saya ke orang Mesir, siapa saja. Jual saya ke Mesir. Karena apa? Karena beliau ingin menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, beliau dibeli oleh orang Mesir, kemudian dijual sana sini, kemudian dijual ke istana. Mirip ceritanya kepada Nabi Yusuf. Dijual ke istana. Ya, dijual di istana, kemudian dilihat dedikasinya bagus, prajuritannya luar biasa, ya, didekatkan oleh komandan waktu itu sampai dia dekat, sampai dia memegang tampuk kekuasaan di Mesir. Ya, tampuk kekuasaan di Mesir. Ya, saat dia berkuasa, datanglah namanya pasukan Mongolia ini. Datang namanya pasukan Mongolia ini, dia berdualah bersama komandan bebas, ya, dan Saifuddin Qutuz namanya. Beliau ini namanya Saifuddin Qutuz dan komandan namanya Bebars, Al-Qaid Bebars. Bebars ini ikhwafillah luar biasa juga kalau untuk baca sejarah, ya. Bebars ini adalah seorang pemimpin dari Turki. Kalau dia dari Turki dijual ke Mesir juga. Matanya itu sebelah itu oranye, sebelah itu biru, ya. Nah, itu ya ikhwafillah. Jadi beliau datang ke Mesir itu walaupun rela menjadi budak, hanya ingin, ya, menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul, dialah yang menumpaskan pasukan Mongolia itu. Tapi lagi-lagi wabillah, mimpi itu tidak dijadikan sebagai dalil syar'i. Cukup sebagai pengalaman pribadi. Itu sebuah mimpi, imajinasi juga pengalaman pribadi, kemudian pengalaman spiritual pribadi, itu tidak bisa dijadikan dalil syariat. Ya, itu alhamdulillah, rahimakumullah, kita sudah dapat 2 usul, ya, 2 prinsip. Prinsip yang pertama adalah, ya,
Al-Quran was sunnah al-mutahharah marji' li kulli muslim. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah adalah merupakan rujukan setiap Muslim, dan Al-Quran dipahami melalui bahasa Arab, dan Sunnah Rasulullah SAW juga dipahami melalui rijalul hadis as-siqat, yaitu orang-orang hadis yang terpercaya. Kemudian yang kedua adalah usul yang ketiga adalah al-ilham. Apa istilahnya tadi? Lupa tuh saya. Ilham, intuisi, kemudian imajinasi, kemudian halusinasi, kemudian mimpi, itu tidak boleh dijadikan dalil syar'i. Yang dijadikan dalil syar'i adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkat kewalian apapun, ya, tidak bisa dijadikan imajinasinya itu sebagai dalil, tidak bisa dijadikan halusinasinya itu dalil, tidak bisa dijadikan mimpinya itu sebagai dalil. Siapapun dia, ya, kecuali mimpi Nabi. Kalau mimpi Nabi itu wahyu. Kalau mimpi selain Nabi itu adalah hanya mimpi pengalaman spiritual pribadi yang berlaku untuk pribadi saja. Nah, itu wabillah rahimakumullah. Kita cukupkan di sini, Ustaz. Ya. Sedikit-sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.